Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirkrimum yang saya hormati, rekan-rekan media. Hari ini kita sampaikan pengungkapan perkara curanmor yang terjadi di wilayah DIY. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, peristiwa terakhir adalah kejadian hari Sabtu tanggal 24 malam. Sekarang tanggal 27 ya. Jadi peristiwa tanggal 24 berhasil kita ungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan alhamdulillahnya berbarengan dengan itu bisa diungkap beberapa TKP yang ada di wilayah DIY. Itu berkat kerja keras dari teman-teman dari Polda, Krimpul, kemudian dari Polres maupun Polsek yang menangani LP ini. Ada 19 unit motor yang terdiri dari Honda Beat 11, kemudian Vario 1, Honda Vega 2, Scoopy 2, CRF 3. Jadi yang pengungkapan terakhir ini karena ada CRF yang tercuri itu kemudian dikembangkan sehingga ada 19 unit motor yang bisa kita amankan, yang itu akan dibawa nyebrang ke arah Lampung. Kebetulan juga dari tersangka-tersangka ini, mana yang orang sana? Lampung. Ya, bagian besar ini dari warga Lampung sana, dan beberapa sudah residivis. Mana yang residivis pernah dipenjara? Angkat tangan. Nah, ini pernah dipenjara dalam kasus curanmor juga di beberapa wilayah, bukan di Jogja saja. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, di Tanya, ada juga yang di Bandung. Jadi mereka memang tidak tinggal di satu tempat, tetapi mereka berasal dari Lampung. Ya, artinya domisili sesuai kependudukannya, administrasi kependudukannya ada di Lampung. Misalnya mana kurang mana? Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres dan rekan-rekan semuanya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengungkapan kasus curanmor ini. Yang pertama, kalau kita lihat dasar kita ada di laporan polisi yang ada di beberapa TKP. Antara lain TKP yang menjadi titik awal pengungkapan kasus ini adalah yang di Kota Gede, kemudian yang di Kolong Sewu, Pangharjo Sewon, kemudian di Gejayan, Catur Tunggal, Depok, kemudian di Kuningan, Catur Tunggal Depok, dan juga yang ada di Karangmalang. Karangmalang ini yang TRS ya. Kemudian ini waktu kejadian hari itu hampir sama, ada 5 TKP ini berlangsung antara pukul 1 sampai dengan pagi. Ini Sabtu semua kejadiannya. Nah, begitu kita menerima laporan, kemudian kita mencoba mengumpulkan saksi-saksi, dan kita menemukan beberapa ciri sampai akhirnya kita kontak dengan beberapa teman untuk kenal yang lain, sehingga kita lakukan pengejaran itu berawal dari Sedayu ke Purworejo, Purworejo ke Kebumen ke Cirebon, sampai akhirnya dapat di Bakauni. Waktu itu sempat kita mau melakukan upaya penangkapan sebelum nyebrang, tapi ternyata kebetulan mereka menyeberang secara normal, dalam artian yang beli faktor apa segala macam. Kemudian kita kontak teman-teman yang di Bakauni, berhasil kita amankan para pelaku ini. Berikut barang buktinya. Waktu itu yang sudah diamankan yang sudah bisa nyebrang itu 1 L300 dan 12 kendaraan roda 2. Jadi 1 L300 mereka berani memuat 12 kendaraan bermotor itu untuk 2. Nah, kemudian
modus operandi mereka hampir semuanya menggunakan kunci palsu atau menggunakan kunci T, jadi merusak kunci aslinya. Kemudian ada juga yang modusnya dengan menodongkan senjata rakitan. Nah, kemudian tersangka yang sudah kita amankan ini sementara ini ada 8, 1 masih di bawah umur. Ada yang namanya KPM, ini orang Metro Lampung. Kemudian ada DA, ini Tanjung Aji, Melinting Lampung Timur. Kemudian ada inisial AM, sama ini dengan yang di atas tadi. Kemudian ada inisial JFK, ini di Kelurahan Tebing, Kecamatan Melinting. Kemudian ada MAR, ini Labuan Maringge, Lampung Timur. Kemudian ada inisial ANM, ini Kelurahan Girimulyo, Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Mereka biasa datang ke satu tempat secara berkelompok ini, kemudian modusnya adalah berputar ke lokasi-lokasi yang menjadi sasaran. Dan kalau melihat ada kendaraan yang memang potensinya bisa diambil secara paksa, maka mereka segera mengambil. Tipikal yang kelompok ini adalah dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu, merusak kunci yang asli. Kemudian tidak segan-segan juga kalau memang terjadi perlawanan dari korban, mereka akan melukai. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mungkin dari teman-teman. Kemudian opsional Polresta, juga Polsek, dan juga dibantu teman-teman dari Bakauni ketika melakukan penangkapan di Bakauni. Demikian. Sebelum pertanyaan saya tambahkan, mereka baru datang kemarin sore, sehingga kendaraan barang bukti sepeda motor itu beberapa yang lain belum kita cek nomor rangka nomor fisik. Hari ini kita akan cek nomor rangka nomor fisik, besok akan kita umumkan kepada publik. Siapa tahu kendaraan yang dicuri miliknya ada di antara yang 19 ini, sehingga bisa datang untuk mengecek ke Polda DIY. Sementara barang bukti ada di Polda, ya besok kita akan sampaikan. Kemudian untuk BPO masih ada 5 ya. DPO masih ada yang 5, sehingga tim kami sebagian masih ada di luar kota bersama dengan barang bukti Senpi. Senpi masih ada di anggota yang ada tim yang belum kembali ke Polda, sehingga besok kalau sudah kembali akan kita sampaikan jenis Senpi yang dipakai oleh para pelaku, termasuk alat yang lain nanti kita akan sampaikan. Jadi hari ini barang buktinya sepeda motor, kemudian mobil truk yang dipakai untuk membawa kendaraan, dan mobil pickup. Dan itu yang segera lapor ke polisi terdekat. Bisa juga mungkin kalau misalnya punya teman atau ini disampaikan ke teman-temannya di grup atau apa, grup komunitas kan banyak, sehingga kita juga bisa mengakses cepat, oh iya ada kendaraan hilang. Ini kemarin kan bisa begitu cepat karena akses di grup-grup komunitas itu menguploadnya juga cepat. Kemudian yang berikutnya kita minta bantuan dari masyarakat. Kalau misalnya dalam satu wilayahnya itu terlihat ada satu rumah atau satu kos-kosan yang kebiasaannya menampung kendaraan dalam jumlah yang tidak wajar dan datang pergi, tolong laporkan kepada polisi terdekat atau kepada Babin Kamtibmas. Ini kemarin kan tidak begitu, dapat 2 tampung masukin di truk, dapat 2 tampung masukin di truk, dan itu di satu daerah di Sedayu kemarin itu tes itu. Jadi tolong masyarakat harus berani melaporkan kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Masalah nanti terbukti pidana atau tidak itu bukan urusan dari orang yang melaporkan, tapi setidaknya memberikan informasi kepada kami untuk segera melakukan tindakan pengecekan apakah ini masuk dalam kategori pidana atau bukan. Sekali lagi, informasi dari masyarakat
terkait dengan keberadaan kendaraan-kendaraan yang sifatnya hasil curian dan ditampung di satu tempat ini sangat penting buat kami. Beberapa kali kami melakukan pengungkapan karena kita mencurigai satu titik tempat berkumpulnya kendaraan bermotor yang datang pergi seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya pesankan lagi, buat kita sampaikan lagi supaya ketika masyarakat menyimpan kendaraannya betul-betul pastikan dalam kondisi yang aman dari jangkauan pandangan yang ini, kemudian tambahkan kunci ganda. Setidaknya itu memperlambat buat melakukan aksi bagi para pelaku ini dan juga untuk mencegah. Kalau mereka mendapati kunci ganda, mereka juga relatif cenderung tidak akan itu. Tapi kalau tidak tambah kunci ganda ya memang sangat mudah sekali untuk ini. Maksudnya untuk antisipasi kedepannya, ada satu kelompok yang bermain di motor yang kuncinya ketinggal. Orang beli rokok kuncinya ditinggal, orang masuk ke swalayan kuncinya ditinggal. Itu ada satu kelompok yang bermaksud itu. Untuk itu tolong pesan kepada masyarakat, jangan sekali-kali meninggalkan kunci motor walaupun hanya sebentar, untuk pulang sebentar. Karena kemarin sudah kita temukan 4 TKP berturut-turut kunci ketinggalan ya, Pak Hasan ya, kunci ketinggalan di motor. 4 TKP berturut-turut. Jadi pemain-pemain ini hanya mau ngambil motor yang kuncinya ketinggalan. Padahal orangnya mungkin hanya ke swalayan beli rokok, beli minuman, atau mungkin ke dalam sebentar ngambil apa. Tapi karena kuncinya ditinggal, akhirnya itu jadi sasaran. Nah, sekali lagi tolong pesankan kepada masyarakat supaya jangan sekali-kali meninggalkan kunci kendaraan bermotor pada saat ditinggal, termasuk roda 4. Karena kemarin beberapa TKP roda 4 juga seperti itu.